Baik, setelah kita kembali di program Tukang Motivasi, sesi terakhir sahabat ya, tema kita mengatasi kejenuhan di tempat kerja. Masih bersama Kang Hari Santoso, beliau adalah konsultan SDM. Anda yang bergabung sahabat, silakan Anda di line telepon 8297299. SMS kita sahabat 0812306345. Kang, kita langsung menuju ke line SMS ini Kang ya, yang telah bergabung dari Saiful Huda di Gresik. Adapun karyawan sebagai kebijakan manajemen dalam mengelola perusahaan dengan sistem komputerisasi. Bagaimana agar tidak jenuh dan sebel. Sebelum itu Kang, sudah ada yang masuk di line telepon? Kita sapa. Assalamualaikum. Oh, bangun tidur. Nggih. Iya. Ini waktunya mepet loh ini, Bu. Ya. Tidak jenuh. Nggih. Oh, iya. Bu Rini, mohon maaf, ini suaranya kok putus-putus Bu Rini ya? Iya. Iya. Nggih. Seperti Bu Rini itu ya. Iya. Baik ya. Oke. Baik, terima kasih Bu Rini tambahannya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bu Rini menambah ya Kang. Jangan sampai dengan banyak variasi nanti bisa cedera begitu Kang ya. Pada fisiknya bukan. Makanya mesti sadar diri gitu. Maksud saya waktunya istirahat dan lain sebagainya. Itu tetap ya, waktu istirahat, waktu sholat itu tetap ya, waktu makan gitu. Itu penting ya. Baik, kita menunjukkan SMS yang tadi, ya Bung, ini Pak Saiful Huda kan, komputerisasi, sistem sudah komputerisasi, cuma masih jenuh juga kan? Ya tadi ada kalimat sebel ya, jangan sampai sebel gitu. Yang pertama, ketika ada perubahan dari sebelumnya menuju komputerisasi, perasaan menolak kehadiran komputerisasi itu bisa menjadi penyebab kita tidak bersemangat. Persis kalau seperti halnya orang dijodohkan tuh loh Pak. Nah kita menolak jodoh kita, perasaan benci, perasaan kita dikalahkan karena kita dijodohkan, maka yang terjadi tidak ada harmonis. Tapi cobalah untuk menerima bahwa itu bagian dari perubahan. Baik. Jadi hilangkan rasa sebel dengan. Yang kedua, cobalah belajar mempelajari lebih dalam gitu, menjadi kemudian komputer ini menjadi menarik gitu. Oh ternyata ada cara yang lebih cepat ya. Anda akan menemukan cara-cara seperti itu. Nah ini hal-hal yang lebih mudah. Anda akan bisa menemukan rumus-rumus baru. Yang ketiga, berusaha untuk menyukai Pak. Nah, setelah belajar, berusaha untuk menyukai, karena itu proses. Tapi yang pertama kali, hindarkan perasaan bahwa Anda sedang merasa tertekan atau sebel dengan adanya perubahan terhadap komputer. Persis seperti anak yang salah pilih jurusan itu, saya bilang, terus gimana saya? Yang pertama, hindarkan rasa tidak suka Anda masuk di situ. Yang kedua, cobalah untuk belajar ada apa di balik itu, ya kan, di balik hikmah dan sebagainya. Yang keempat, kembangkan gitu. Jadi di balik angka-angka itu apa nih, di balik makna angka ini gitu. Ditelusuri lebih dalam gitu kan ya. Nggak artinya kalau memang kita punya waktu untuk menelusuri lebih dalam, ya ini menarik juga komputer ini, angka-angkanya bisa secara otomatis dan sebagainya. Baik, kita telepon bergabung lagi nih Kang. Assalamualaikum. Iya, dengan Bapak siapa ini? Oh, silakan Pak Karjono. Dosen ini Pak ya. Nggih. Oke. Nggih. Ya, oke. Baik.
Nggih. Baik. Iya. Baik. Luar biasa Pak Karjono. Ya. Nah, luar biasa Pak. Dalam satu tim, kalau satu tim itu jenuh semua, berarti sebenarnya pemaknaan terhadap pekerjaan itu perlu dikuatkan. Pemaknaan bisa didekatkan kepada imagination thinking tentang hasil yang akan didapat. Mohon maaf, ini saya gunakan pendekatan Allah kepada seseorang untuk memotivasi ibadah. Didekatkan dengan motivasi surga yang disampaikan Allah dengan imajinasi begini gitu. Sehingga orang tertantang untuk mendapatkan result akhir. Nah, kalau satu atau dua orang sebenarnya persuasif approach, pendekatan pribadi di balik itu sebenarnya kejenuhannya apa dan lain sebagainya. Saya juga sama Pak, perjalanan saya berjam-jam ada di mobil, lebih dari 7 jam untuk pekerjaan yang mungkin hanya 2 hari. Pernah pekerjaan hampir 14 jam untuk pekerjaan 2 jam Pak. Dan perjalanannya itu kan menjenuhkan, ya harus ada istirahat, tapi di sisi istirahat kita masukkan kalimat-kalimat motivasi yang berkaitan dengan apa yang akan kita dapatkan dari tercapainya yang setelah kita perjuangkan. Dengan demikian setiap anggota tim tadi merasa terus semangat itu ada. Ajak dia melihat garis finish pencapaian kebahagiaan atau kesuksesan itu di depan matanya dia. Nah, ini tugas seorang leader, menjadi motivator, menjadi seseorang yang mampu mengencourage hatinya dan mampu mendekatkan visi itu sedekat pandangan matanya. Ini kemampuan. Yang ketiga, memang sebelum berangkat sudah kita sampaikan risiko-risiko yang bakal dihadapi. Kita tanting gitu. Saya tidak ingin dari tim kita ada yang kemudian di tengah jalan akan mutung gitu. Karena saya tidak ingin Anda tidak berhasil. Oleh karena itu, siapa yang memang belum sanggup, sebaiknya mengundurkan diri, akan kita ganti dengan yang lain sebagainya. Itu perlu kita lakukan, Pak. Baik. Karena Allah pun juga mendekatkan mendekatkan orang yang melanggar aturan dengan hukuman neraka. Baik. Ini masih ada 3 SMS loh kan? Iya, sama dari aku patikan kok. Versi pendek aja kan ya. Ini Oke. Bu Siti ini, Pak, sebentar lagi suami saya ini pensiun. Dia menginginkan saya segera cari kesibukan. Menurut dia, saya ada potensi di bidang kuliner. Yes. Yang saya tanyakan, bagaimana cara memulai agar tidak ragu dan kadang-kadang masih timbul rasa malu? Ya, yang pertama mulailah dengan kecil. Mulailah, kalau sekarang masih pra pensiun, menjelang pensiun itu lampe lali aku jenenge apa. Nah, itu mulailah dengan hal yang kecil. Buatlah masakan yang unik, kemudian kenalkan ke beberapa tetangga, diincipkan gitu ya kan, gratisan diincipkan. Kalau dia cocok, jangan bisa pesan lebih banyak. Mulai dari orang yang Anda kenal, komunitas, pengajian dan lain sebagainya, arisan dan lain sebagainya. Dan jangan merasa bahwa ini membuat Anda minder. Justru dari sinilah bayangkan bahwa Anda akan menciptakan lapangan pekerjaan yang mampu menyerap banyak orang. Sehingga rasa malu Anda tertutup untuk visi yang lebih tinggi, yaitu membuat orang-orang menciptakan lapangan pekerjaan bagi orang-orang. Aku melok bingung. Baik. Ayo Kang, Ibu Dinda Karida, terakhir ini Kang ya. Yeah. Nah, tapi gini Kang, nanti ada 2 SMS, ini waktunya habis kan? Nanti kita balas via SMS saja Kang ya, pertanyaan-pertanyaan ini ya. Kalau ada waktu kita sambung minggu depan atau 2 minggu lagi lah. Oke. Baik Kang. Terima kasih Kang atas bahasannya. Terima kasih. Banyak manfaat yang diperoleh dari sahabat SMM dari perbincangan kita ini. Assalamualaikum Kang. Terima kasih. Waalaikumsalam. Demikian sahabat perbincangan kami di program Tukang Motivasi. Tadi kita bersama Kang